Pemirsa, salah satu hotel ternama di Jakarta menunjukkan wajah baru dari restorannya. Selain menjadi tempat yang lebih nyaman, aneka menu dengan cita rasa otentik juga dihadirkan di tempat ini. Millennium Hotel Siri Jakarta memperkenalkan wajah baru dari restorannya, Cafe Siri, dengan tampilan lebih modern dan kekinian. Dengan menghadirkan nuansa baru yang hangat, restoran ini mengutamakan kenyamanan dan pengalaman yang tidak terlupakan untuk berkumpul bersama orang tercinta. Dengan menghadirkan chef dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, restoran ini juga menjaga kualitas menunya dengan cita rasa yang otentik. Berbagai menu lezat dihadirkan di restoran ini, termasuk menu khas Nusantara, Oriental, dan Western. Dengan konsep baru yang dihadirkan adalah konsep restoran atau kafe yang modern, tetap dengan perhatikan atau mempertahankan suasana Nusantara Indonesia. Kami sangat yakin ini bisa memberikan pengalaman kuliner yang berbeda, baik cita rasa dan suasana baru. Selain menjadi tempat Anda menjelajah aneka cita rasa, Cafe Siri juga bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun kerabat. Dari Jakarta, Amrida Rida, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Bulog terus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan penyerapan hasil panen petani Indonesia. Dengan berbagai upaya, diharapkan petani Indonesia akan segera mencapai kesejahteraan. Peru Bulog terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pendanaan guna penyerapan gabah dan beras petani di kantor pusat Bulog Jakarta Selatan. Ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 yang menekankan pentingnya percepatan penyerapan hasil panen petani guna menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui kebijakan terbaru memberikan subsidi bunga sebesar 2% kepada Bulog dari skema pembiayaan Bank Himbara yang membuat beban bunga yang ditanggung Bulog menjadi lebih ringan, yaitu hanya sebagian dari total 4% suku bunga. Dan kemarin lusa kami juga sudah menghadap Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Keuangan sudah memberikan green light bahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak. Selain itu, Peru Bulog juga menyampaikan capaian serapan gabah hingga 13 April 2026 telah mencapai 48,7% atau setara dengan sekitar 1,9 juta ton beras. Sementara itu, stok beras nasional yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai lebih dari 4,2 juta ton. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat dan menembus 5 juta ton dalam waktu 1 minggu atau 10 hari ke depan. Gudang Bulog ini sewa 2 juta, kapasitas 2 juta ton. Karena gudang kita hanya kapasitasnya 3 juta ton, sedangkan beras sampai hari ini 4,7 juta ton. Artinya yang disewakan itu sudah 1,7 juta ton. Dan itu prestasi. Dengan capaian ini, pemerintah optimis target penyerapan gabah dan beras nasional dapat tercapai sekaligus menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jenama obat batuk ternama tanah air menggelar penyuluhan kesehatan pencegahan ISPA di Jakarta. Program ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat dan juga lingkungannya. Memperingati 55 tahunnya, Kombipar menggelar kegiatan edukasi kesehatan melalui program Kombi Hopek bertajuk Waspada ISPA di Musim Pancaroba, jaga kesehatan pernapasan keluarga di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Program ini digelar mengingat tingginya angka kasus ISPA di Jakarta di sepanjang Januari hingga November 2025 lalu. Ratusan kader PKK, Posyandu, dan Dasawisma turut mendapat penyuluhan kesehatan dengan dibekali pemahaman untuk mengenali jenis batuk serta menentukan penanganan yang tepat di lingkungan masyarakat. Kami juga merasa mempunyai tanggung jawab dan kontribusi yang bisa kita berikan untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Jadi bukan hanya dari sisi kuratif tapi juga preventif. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga diperkenalkan dengan pilihan obat batuk yang dapat diakses secara luas dengan harga terjangkau dan telah memiliki izin edar serta sertifikasi halal. Jadi harapan kami dengan adanya kader yang dilakukan edukasi terhadap
kesehatan khususnya ISPA ini, yang pertama adalah mereka bisa aware terhadap penyakit ISPA ini, khusus untuk dirinya sendiri. Yang kedua, mereka bisa menjaga keluarganya terhadap penyakit ISPA ini, dan yang ketiga, mereka bisa mengedukasi warga juga. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat khususnya kader posyandu dan tenaga puskesmas mampu meningkatkan kesadaran untuk lebih waspada terhadap ISPA, sekaligus menjadikan kesehatan sebagai investasi penting bagi masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, A News melaporkan.